pantang menyerah. Raden Masyaid dikenal sebagai orang yang berani melawan penjajah Belanda atau Topeng. Namun, tahukah kalian mengapa beliau mendapat julukan Pangeran Sangkuriang? Julukan itu terdengar sangat menyeramkan, bukan? Konon, julukan itu berarti seorang yang begitu hebat dalam peperangan, seolah-olah mampu menyambar nyawa musuhnya. Lalu, bagaimana kisahnya? Pada awal perjuangannya melawan Kompeni, Raden Masyaid hanya memiliki sedikit pengikut, tidak lebih dari 18 orang. Walaupun pasukannya kecil, semangat mereka sangat besar. Raden Masyaid dan para pengikutnya terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menyusun kekuatan dan membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah. Lama-kelamaan, semakin banyak rakyat yang bersimpati dan bergabung dengannya. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Wonogiri, Gunung Kidul, Keduang, dan daerah sekitar. Dari hutan-hutan dan pegunungan, Raden Masyaid memimpin perang gerilya melawan Topeng. Pasukannya menyerang secara tiba-tiba, lalu menghilang dengan cepat. Cara bertempur seperti itu membuat pasukan Belanda sangat kewalahan. Mereka bingung, mereka marah, dan mereka takut. Bahkan peperangan itu berlangsung sangat lama, hingga membuat Belanda kehabisan akal. Suatu hari, pasukan Belanda mendapat kabar bahwa Raden Masyaid berada di daerah Gunung Kidul dan hanya bersama sebagian kecil pasukannya. Mendengar itu, komandan Belanda pun sangat senang. Ia berpikir, inilah kesempatan emas untuk menangkap Raden Masyaid. Pasukan Belanda pun segera bergerak mengepung tempat persembunyian beliau. Namun, Raden Masyaid bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan suara tegas, beliau berkata kepada para pengikutnya, "Aku bisa menjaga diri. Cepat kalian segera pergi." Dengan berani, Raden Masyaid sengaja menarik perhatian musuh agar para pengikutnya bisa menyelamatkan diri. Betapa besar jiwa kepemimpinan beliau. Beliau lebih memilih menghadapi bahaya sendiri demi melindungi pasukannya. Pasukan Belanda pun menyerang. Peluru-peluru panas dan anak panah berterbangan di udara. Tetapi Raden Masyaid bergerak sangat lincah, cepat dan tampan seperti seekor raja wali yang gagah. Beliau menghindar ke sana kemari, membuat musuh semakin besar. Namun, di tengah pertempuran sengit itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman meriam. Dua! Tanah di sekitarnya berguncang. Sebuah tebing runtuh, dan Raden Masyaid pun terperosok ke dalam jurang. Melihat kejadian itu, pasukan Belanda bersorak gembira. Mereka mengira musuh utamanya telah tewas. Bahkan mereka menimbun jurang itu dengan batu-batu besar agar Raden Masyaid benar-benar tidak bisa keluar. Setelah itu, pasukan Kompeni pergi dengan penuh kemenangan. Namun, benarkah perjuangan Raden Masyaid berakhir di sana? Ternyata tidak. Atas kehendak Tuhan, Raden Masyaid masih diselamatkan. Konon ketika beliau terjatuh ke dasar jurang, muncul sosok bayangan putih yang kemudian menolong Raden Masyaid, membawanya ke sebuah gua yang sangat aman. Di tempat itulah Raden Masyaid bertemu dengan seorang pendeta sakti bernama Pendeta Sukma Mambar. Pendeta itu berkata bahwa ia telah lama menunggu kedatangan Raden Masyaid. Lalu ia memberikan 2 pusaka kepada Raden Masyaid. Pusaka itu adalah keris Kyai Tambak dan Kyai Sakti.
100 hari di sebuah gunung di daerah Malaysia. Raden Masya'id pun segera menjalankan pesan itu dengan sungguh-sungguh. Hari demi hari berlalu, sampai pada hari ke-100 tiba-tiba Pendeta Sukmangembara pun muncul kembali. Kali ini ia membawa 2 pusaka, yaitu sebuah tambur bernama Kiai Slamet dan sebuah bendera bernama Kiai Tuhur. Setelah itu terjadi peristiwa yang sangat ajaib. Pendeta itu berkata bahwa hanya Raden Masya'id yang mampu mengalahkan. Saat Raden Masya'id menghunus keris pusaka, belum sempat keris itu menyentuh tubuh sang pendeta, pendeta itu lenyap seketika. Lalu terdengarlah suara, "Terima kasih Mas Masya'id, engkau memang seorang pejuang sakti. Sejak saat ini engkau pantas mendapat julukan Pangeran Samudra." Sejak saat itulah Raden Masya'id dikenal sebagai nama besar Pangeran Samudra. Dengan semangat keberanian dan kepemimpinannya, beliau terus melawan Belanda. Perjuangannya pun membuat Belanda semakin terpisah. Hingga akhirnya Raden Masya'id berhasil memperoleh kemenangan dan menjadi tokoh besar dalam sejarah Jawa. Beliau kemudian dikenal sebagai Mangkunegara I. Kesimpulan, hadirin yang saya hormati, dari kisah legenda Pangeran Samudra kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Kita belajar tentang keberanian, pantang menyerah, jiwa kepemimpinan, dan pengorbanan demi orang lain. Raden Masya'id tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, tetapi